Selamat bertemu kembali. Dalam diskusi kita saat ini adalah mengenai metode tegangan simpul, ya, atau disebut dengan node voltage method. Ya. Ini saya tuliskan metode tegangan simpul bagian yang pertama, ya, agar nanti ini saya bagi menjadi dua bagian agar mudah ya difahami. Jadi pada bagian pertama ini kita pahami dulu apa yang disebut dengan metode tegangan simpul. Nah, nanti akan dilanjutkan pada bagian yang kedua. Metode tegangan simpul untuk analisis jaringan DC, ya, direct current, ya, atau arus arah. Metode tegangan sinyal simpul adalah teknik analisis jaringan DC didasarkan pada penerapan terstruktur hukum arus Kirchhoff. Jadi tolong di review kembali mengenai hukum Kirchhoff. Di mana metode ini melibatkan pengubahan sumber tegangan menjadi sumber arus dan penggantian resistansi dengan konduktansi yang setara. Metode ini memecahkan tegangan yang tidak diketahui pada simpul circuit, ya, atau diagram dalam bentuk sistem persamaan hukum arus Kirchhoff. Ya, KCL, K itu Kirchhoff, C itu adalah current, ya, kemudian L itu adalah law, hukum arus Kirchhoff. Analisis ini tampaknya agak aneh. Ya, nanti Anda berpikir, oh kok bisa seperti ini ya? Nah, ini dasarnya adalah sekali lagi review ke hukum Kirchhoff ya. Aneh karena mengganti sumber tegangan dengan sumber arus yang setara. Nah, selain itu, nilai resistor dalam ohm diganti dengan konduktansi yang setara dengan G. Yang lambang menjadi G, yang G itu adalah 1/R, satu pertahanan, satu per resistansi. Ya, dengan satuan Siemens. Sekali lagi review hukum Kirchhoff. Setelah difahami, metode dapat memberikan teknik sederhana untuk menyelesaikan berbagai sirkuit rumit dengan cepat. Ya, ada sirkuit yang kita lihat simpul-simpul begitu rumit sehingga kalau ada yang ditanya pada bagian ini berapa tegangannya, pada bagian tertentu berapa arusnya, itu sangat sulit. Oleh sebab itu ada suatu cara, ya, yang disebut dengan hukum tegangan simpul ini ya. Langkah-langkah metode, maksud saya metode tegangan simpul. Ya. Langkah-langkah metode tegangan simpul pertama dimulai dengan rangkaian memiliki sumber tegangan konvensional seperti yang diilustrasikan. Jadi ini ada suatu ilustrasi diilustrasikan sederhana ya. Jadi artinya sering kita ketemukan, tapi kita bingung ini bagaimana ya mengukurnya ya. Yang kita tahu satuan-satuan tahanannya misalnya ya, ini adalah baterai ya. Disebutkan baterai untuk memudahkannya adalah karena baterai itu arusnya DC. Ada baterai 1, baterai 2, kemudian dirangkai dengan tahanan-tahanan semacam ini. Ada R1, R2, R3, ya, R4, R5. Ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, dari sini kalau ditanya ini berapa ya tegangan di antara ini ya, atau berapa besarnya arus, kita mungkin akan bingung ya untuk mendapatkan ukurannya. Jadi ini adalah contohnya ya, contoh diagramnya mewakili diskusi kita. Langkah pertama, beri label pada semua simpul tegangan unik. Ya. Simpul umumnya itu adalah V0. Ya, saya letakkan V0 itu di sini. Ya, karena ini adalah bagian yang kalau dari B1 ini adalah bagian groundnya, bagian minusnya ya. Ya, meskipun di sini bagian plus. Mengapa kok seperti itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Dipilih sebagai titik referensi. V0 itu titik referensi. Umumnya ini adalah simpul ground dalam rangkaian. Ya, itu memudahkan dipakai simpul ground. Ya, kalau kita pakai simpul di titik ini pun bisa, ya, tetapi kalau kita betul-betul paham mengenai penyelesaiannya tidak masalah. Oleh sebab itu untuk sederhananya atau mudahnya kita pakai V0 ini dulu ya, sebagai tegangan simpul acuan. Tegangan simpul yang tidak diketahui dalam rangkaian adalah V1. Nah, di sini berapa ya tegangannya? Sulit sekali untuk mengetahui. Kemudian yang kedua adalah V2. Ini berapa tegangannya di sini? Nah, itu ya.
Dia tidak ketahui adalah V1 dan V2 dan dihitung terkait titik ini. Tadi rangkaian ini tersebut tegangannya berapa di sini. Dan mungkin Anda berpikir dalam prakteknya apa sih yang bisa yang mewakili seperti ini. Ya. Untuk itu nanti kita lihat dulu untuk menyelesaikannya ya. Kita sudah punya banyak cara untuk menyelesaikan sistem rangkaian ini ya, diagram rangkaian ini ya, baik menemukan tegangannya maupun arusnya. Langkah kedua, ganti semua sumber tegangan ya. Ini kita berbicara mengenai sumber tegangan dan sumber arus. Coba direview kembali apa itu. Ganti semua sumber tegangan dan resistor seri dengan sumber arus dan resistor paralel. Ya, dari seri diubah menjadi arus dengan resistor. Tegangan seri menjadi sumber arus dengan resistor paralel. Selanjutnya penggantian semua sumber tegangan dan resistor seri terkait dengan sumber arus dan resistor paralel yang setara. Nilai sumber arusnya dihitung sebagai ini ya. Sumber ya dari arus dari sumbernya adalah tegangan dari sumbernya dibagi bagi resistansi series ya, yang hubungannya seri ya. Mari kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini ya, ini sumber arusnya sumber tegangannya, kemudian ini tahanannya ya, ini seri hubungannya. Sudah tegangan B1 dihubungkan secara seri dengan resistor R yang memiliki nilai sumber arus sebesar 5 ampere. Dari mana 5 ampere ini? Ini dia. Ya, I sama dan V per R itu arus. Di mana tegangannya ada 10 volt, ya. Kemudian tahanannya adalah 2 ampere sehingga 2 ohm. Sehingga arusnya di sini adalah 5 ampere. Nah, bagaimana kita mengubah yang sumber tegangan ini menjadi sumber arus? Nah, kita lihat selanjutnya. Resistansi paralel akan memiliki nilai yang sama dengan resistansi seri. Dengan mengetahui sumber arus dan nilai resistansi, maka dapat digambarkan rangkaian paralel ekuivalen seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah rangkaian kita ya, yang saya cuplik dari diagram tadi ya. Ini kita ubah ya, ini menjadi sumber arus ya, ini jadi I, ini baterai, ini ada I. Kemudian R-nya kita paralelkan. Nah, ini adalah rangkaian setara, ya, rangkaian setara dengan rangkaian sebelah kiri ini. Tapi ini ada sumber tegangan, sedangkan ini ada sumber arus. Sekali lagi review hukum Kirchhoff. Perlu pula dilakukan konversi tegangan ke sumber arus yang sama untuk baterai B2. Ya. Ini baterai B2 saya ambil ya, rangkaian itu kita putus di sini. Ini kan seri ya. Ini antara B2 dengan R5 ini seri. Ya. Nah, sehingga I2-nya ya, ini nanti akan menjadi arusnya yang melewati di sini adalah tegangan B2 dibagi ini ya, tegangan B2 ini minus 4 dibagi tegangan 5, resistansi 5, ya, tahanan 5, yaitu 1 ohm ini. Sehingga arusnya sudah kita ketahui ini adalah minus 4 ampere. Ya, minus 4 ampere berarti arah dari arusnya itu berbeda dengan yang kita asumsikan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah yang tadi. Ya. Tadi adalah ya, atas dasar ini sekarang dapat digambar ulang rangkaian dengan dua sumber arus dan resistor paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda perhatikan di sini, ini ya, ini adalah yang sudah disetarakan. Ya, tadinya tahanannya adalah di sini, ya. Sekarang kita paralelkan dan ini yang tadinya sumber tegangan kita ganti sumber arus sehingga muncullah suatu rangkaian baru yang tadi seri yang bentuk seperti ini. Kemudian kita masukkan juga di rangkaian aslinya. Begitu pula juga untuk yang ini ya. Ya, tadi seri di sini sekarang menjadi paralel. Tapi ingat, ini adalah sumber arus. Ya, ini sumber arus sudah bukan sumber tegangan. Jadi ini adalah rangkaian baru dengan sumber arus dan resistor paralel. Tolong difahami dulu mengenai hal ini. Kalau perlu
Anda mengulang ya, diulang di atasnya, bagaimana ya rangkaiannya kok bisa bentuknya seperti ini. Ya. Saya kira demikian ya. Ya, kita ketemu lagi nanti di lanjutan dari diskusi ini di bagian yang kedua.